Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Sandi dan teman-teman. Perkenalkan, saya Bagas dari perwakilan kelompok satu ingin menjelaskan hasil dari tugas besar kita, yaitu tentang analisis inflasi pendidikan, rekreasi, dan olahraga Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Jadi, topik yang dibahas secara garis besar di presentasi ini adalah yang pertama itu ada pengertian inflasi, yang kedua ada teori dasar untuk deret waktu musiman, lalu ada pengolahan data dan pemodelannya, lalu ada diskusi dan kesimpulan. Jadi kita masuk yang pertama, apa itu inflasi? Jadi inflasi itu kenaikan harga-harga umum yang berlaku pada suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Inflasi ini juga salah satu indikator dalam stabilitas perekonomian. Contohnya itu kayak pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Terus kenaikan biaya pendidikan, liburan rekreasi, dan partisipasi dalam kegiatan olahraga itu juga memicu terjadinya inflasi pada kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Nah, dari inflasi-inflasi ini, itu ternyata terdapat faktor musimannya. Nah, jadi tujuan penelitian kita ini memodelkan data inflasi pendidikan, rekreasi, dan olahraga dengan model Sarima. Lalu kita akan melakukan forecasting atau perakiraan dari inflasi pendidikan, rekreasi, dan olahraga di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, jadi apa itu sih analisis deret waktu? Jadi yang pertama itu data deret waktunya itu data yang diobservasi secara berurutan dalam suatu rentang waktu. Contohnya itu kayak harga saham harian, temperatur harian, terus kayak jumlah panen yang dihasilkan per tahun, dan lain-lain. Tujuan utama dari analisis deret waktu itu mengidentifikasi struktur dan karakteristik, serta memudahkan data untuk membuat prediksi tentang nilai-nilai di masa depan. Lalu, nextnya di analisis deret waktu itu ada fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial. Fungsi autokorelasi itu standar pengukuran dari ketergantungan antara dua observasi pada dua leg waktu yang berbeda. Contohnya pada waktu YT dan waktu YT-S. Secara simpel, persamaan itu adalah kovariansi dari YT dan YT-S dibagi dengan variansi YT-nya. Atau dengan notasi gamma itu gamma S dibagi gamma 0. Kalau fungsi autokorelasi parsial itu adalah fungsi ketergantungan antara galat-galat antara suatu leg waktu. Jadi bedanya dengan autokorelasi itu, kalau autokorelasi itu observasi, kalau autokorelasi parsial itu galatnya. Jadi alfa alfa atau autokorelasi parsial itu adalah kovariansi galat satu dengan galat pada suatu leg waktu yang berbeda dibagi dengan akar dari variasi kedua galat tersebut. Dengan galatnya itu nilai aktual dikurang nilai prediksi dikurang nilai aktual. Jadi nilai fungsi autokorelasi ini akan selalu kurang dari satu, dan autokorelasi pada leg waktu yang sama akan menghasilkan nilai satu. Jadi dari analisis deret waktu itu ada model namanya model ARIMA. Jadi model ARIMA itu model yang menggabungkan model autoregresif dan model moving average pada deret waktu yang non stasioner. Jadi kalau model AR itu udah sesuai namanya autoregresif, dia itu model yang meregresikan persamaan itu sendiri. Jadi mulainya dari YT sama dengan suatu parameter AR atau Pi 1 dikali YT min 1 tambah Pi 2 YT min 2 tambah sebanyak sebanyak P hingga Pi P tambah Pi P YT min P ditambah ET dengan ET ini galat. Kalau moving average dia itu merata-ratakan galat-galatnya. Kayak YT sama dengan galat galat dikurang theta 1 atau parameter moving average dikali galat pada waktu sebelumnya dikurang theta 2 pada waktu theta 2 dikali galat pada waktu sebelumnya lagi dikurang terus sampai theta ki hingga galat waktu T min ki. Model ARMA ini menggabungkan autoregresif dan moving average. Jadi ada bagian faktor AR-nya yang ada Pi dan YT-nya ini, dan juga ada faktor moving average-nya yang theta dan YT min 1, theta YT min 2, theta YT min 3, dan seterusnya. Lalu kalau model Sarima, itu adalah pengembangan dari model ARIMA yang memperhitungkan pola musiman dari suatu deret waktu. Jadi model Sarima itu dimodelkan seperti berikut. Ini dalam bentuk backshift operator ya. Uh, itu ada fungsi
fungsi P untuk musiman dikali fungsi P musiman dengan backshift operator untuk musimannya. Lalu ada fungsi P biasa dengan backshift operator untuk arima biasa. Lalu ada ini diferensi biasa untuk model arima. Lalu ada diferensi musiman untuk model sarimanya. Lalu untuk model MA-nya itu ada fungsi theta untuk arima biasa dan fungsi theta Q ini untuk arima musiman dikali galatnya. Lalu untuk identifikasi modelnya, kriteria ACF dan PACF untuk bagian musimannya itu kalau AR itu ACF-nya tail off dan MA-nya cut off setelah leg Q. Kalau uh, untuk AR ACF-nya tail off dan PACF-nya cut off setelah leg P. Kalau untuk MA ACF-nya cut off setelah leg Q dan PACF-nya tail off. Untuk armanya kedua-duanya tail off. Nah, untuk bagian musimannya uh, seasonal autoregresifnya dia itu tail off-nya pada suatu leg KS untuk K-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk PACF-nya cut off setelah leg ke PS. Terus untuk seasonal moving average-nya itu ACF-nya cut off setelah leg QS dan PACF-nya tail off setelah leg KS untuk K1, 2, 3. Terus sarimanya untuk model sarimanya kedua-duanya akan tail off setelah leg Q dan setelah leg P. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Uji kestasioneran. Uji yang populer dan dikembangkan oleh David Dickis dan Wayne Fuller ini disebut dengan Augmented Dickey-Fuller atau ADF test. Pada data-deret waktu, jika data tersebut tidak stasioner pada orde ke-0, maka stasioneritas data tersebut akan dicari melalui orde berikutnya, sehingga diperoleh tingkat stasioneritas pada orde ke-n. Uji hipotesis yang digunakan adalah H0, P1 sampai dengan P2, sampai dengan Pk sampai dengan 1. H1-nya adalah P1 hingga Pk tidak sama dengan 1. Jika H0 ditolak, maka tidak ada efek dari unit root, yang mana kesimpulannya adalah data dapat dikatakan stasioner. Selanjutnya ada AIC dan BIC. AIC dan BIC ini menjadi salah satu faktor untuk menguji suatu model dikatakan baik digunakan atau tidak. Pertama adalah AIC. AIC memberikan estimasi dari kualitas model yang diberikan oleh data dengan rumus sebagai berikut. Min 2 log maksimum likelihood tambah 2K. Ada juga BIC yang memiliki kemiripan dengan AIC, namun BIC ini memberikan penalti untuk model yang kompleks. BIC memiliki rumus min 2 log maksimum likelihood tambah K log N. Semakin kecil nilai AIC atau BIC ini, maka semakin bagus model yang dipilih. Uji diagnostik. Pada pemodelan deret waktu, terdapat tahap uji diagnostik, di mana akan diperiksa residu pada model. Asumsi yang mesti dipenuhi pada residu model diantaranya adalah pertama, berdistribusi normal dengan data 0 dan variasi sigma kuadrat. Yang kedua adalah saling bebas. Dan ketiga adalah homoskedastis, artinya variansinya konstan. Uji Anderson-Darling. Uji Anderson-Darling ini digunakan untuk menguji kenormalan suatu residu, yang mana merupakan salah satu asumsi dari uji diagnostik sebelumnya. Uji Anderson-Darling ini memiliki hipotesis awal sebagai berikut. H0, data mengikuti suatu distribusi, dan H1, data tidak mengikuti distribusi tersebut. Selanjutnya ada error matrix. Error matrix ini merupakan salah satu komponen juga dalam pemodelan deret waktu yang dapat juga dijadikan faktor suatu model dikatakan baik digunakan atau tidak. Ada 6, yang pertama itu root mean square error atau RMSE, mean absolute percentage error atau MAPE, mean error atau ME, mean absolute error atau MAE, mean absolute scaled error atau MASE, dan terakhir mean percentage error atau MPE. Beberapa error matrix ini dapat dipakai sebagai faktor dikatakan suatu model itu baik.
Dengan cara, jika nilai error matrix ini lebih kecil dari nilai error matrix milik base model, maka model tersebut dapat dikatakan baik untuk digunakan. Selanjutnya ada Jungbox test. Jungbox test ini digunakan untuk menguji asumsi korelasi, yang mana merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi juga dalam uji diagnostik. Pada Jungbox test akan diuji ketidakadaan autokorelasi hingga suatu lag waktu tertentu. Nah, Jungbox test ini memiliki hipotesis awal sebagai berikut. H0 model memiliki fit yang baik, dan H1 model memiliki fit yang kurang baik. Selanjutnya, ada juga spectral analysis. Spectral analysis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola periode pada data deret waktu, di mana pada data deret waktu pola musiman, kita dapat mencari periode musiman tersebut dengan dibantu oleh spectral analysis ini. Ide dari spectral analysis ini adalah dengan mencocokkan data dengan fungsi kosinus, yang mana fungsi kosinus tersebut memiliki rumus YT sama dengan R cos 2πft tambah Pi. Kemudian, persamaan tersebut juga dapat dituliskan berdasarkan identitas trigonometri menjadi seperti berikut. R cos 2πft tambah Pi sama dengan A cos 2πft tambah B sin 2πft. Sehingga diperoleh R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dan Pi sama dengan arcus tangan dari min B per A. Selanjutnya, nilai A dan B tersebut dapat ditaksir melalui ordinary least square regression. Fungsi kosinus yang tadi dapat ditulis juga sebagai berikut. YT sama dengan A0 tambah sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan M dari AJ cos 2pi FJT tambah BJ sin 2pi FJT. Penaksiran nilai parameter pada persamaan di atas dapat menggunakan ordinary least square regression atau fast Fourier transform. Setelah dilakukan transformasi Fourier pada data, akan dilihat nilai periodogram dari data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi berapa frekuensi dominan pada data deret waktu yang memiliki pola musiman tersebut. Selanjutnya adalah forecasting. Nah, jadi ketika kita membuat suatu model dari deret waktu, salah satu tujuan utama kita adalah untuk bisa melakukan forecast atau perakiraan nilai dari deret tersebut untuk periode ke depannya. Nah, di sini didefinisikan untuk minimum mean square error forecast-nya adalah YT plus L sama dengan ekspektasi dari YT plus L diketahui Y1, Y2, hingga YT. Nah, untuk taksiran selang dari forecast tersebut adalah YT plus L plus minus Z1 min alpha per 2 dikali akar dari variansi forecast error-nya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, di sini untuk menggambarkan inflasi dan juga untuk memperkirakan periode ke depannya terjadinya inflasi seperti apa digunakan metode deret waktu. Nah, metode deret waktu ini termasuk ke dalam metode peramalan jenis kuantitatif. Di sini kami menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik, yaitu data inflasi untuk sektor pendidikan, rekreasi, dan juga olahraga. Data yang kami gunakan itu berasal dari bulan Januari 2014 hingga Desember tahun 2019, dengan base year inflasinya adalah tahun 2012. Nah, di sini kami menggunakan rentang tahun tersebut karena jika rentangnya berbeda, maka base year-nya juga akan berbeda. Selanjutnya adalah langkah-langkah pemodelan. Tahap yang pertama adalah analisis data. Pada tahap ini nantinya akan ditampilkan statistika deskriptif yang berguna untuk memberikan gambaran terkait distribusi ataupun perilaku pada sampel data, dengan melihat rataannya, median, data terkecil, dan lain-lain. Kemudian dilakukan persiapan data. Jadi pada tahap ini data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data train dan data validation, yang proporsinya itu adalah 80:20. Nah, data train nantinya digunakan untuk membangun model, dan untuk data validation nantinya digunakan untuk menguji kecocokan model terhadap data. Selanjutnya, kita akan lakukan identifikasi model,
Nah, untuk identifikasi model, di sini kita bisa melihat dari plot ACF dan PACF-nya. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan model yang dipilih, akan diestimasi parameter-parameternya. Di sini akan ditentukan parameter-parameter yang signifikan dari model yang dipilih. Nah, model yang dipilih nantinya akan dipilih berdasarkan prinsip parsimoni, yaitu model yang sederhana dan juga memiliki parameter yang sedikit. Tahap selanjutnya adalah uji diagnostik. Nah, pada tahap ini akan dilakukan uji terhadap pemenuhan asumsi untuk residu model. Nah, asumsi-asumsi yang mesti dipenuhi yang pertama adalah residu model mestinya berdistribusi normal dengan ratanya 0 dan variansinya konstan. Yang kedua, residu saling bebas. Dan yang ketiga adalah homoskedastis. Nah, tahap terakhir adalah forecasting. Nantinya akan dilakukan penaksiran titik dan selang dengan tingkat signifikansi tertentu. Nah, langkah-langkah pemodelan yang tadi dijelaskan bisa digambarkan melalui flowchart atau diagram alir yang ada pada layar. Selanjutnya, kita masuk ke hasil pengolahan data yang telah kami olah dengan menggunakan R. Di sini kami memplot data awal, dapat dilihat pada grafik inflasi pendidikan, rekreasi, dan olahraga Indonesia bahwa terdapat pola musiman, yaitu terlihat dari pertengahan tahun terjadi peningkatan inflasi, kemudian menjelang akhir tahun inflasi menurun. Nah, untuk melihatnya lebih jelas, kita juga plot untuk bulanannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mulai bulan Juni itu terdapat peningkatan inflasi, yang puncaknya itu terjadi di sekitar bulan Agustus. Kemudian mengalami penurunan hingga bulan Oktober dan seterusnya. Nah, hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa faktor, misalnya pada sektor pendidikan. Di sekitar bulan Juni atau Juli itu merupakan sebelum tahun ajaran baru, sehingga memungkinkan terjadinya permintaan yang tinggi terhadap pendidikan, sehingga mengakibatkan kenaikan biaya pendidikan dan menimbulkan inflasi. Kemudian untuk sektor rekreasi, nah mungkin kebanyakan orang banyak mempersiapkan rencana untuk liburan atau rekreasi, sehingga permintaannya itu meningkat dan meningkatkan juga biaya untuk rekreasi tersebut, sehingga timbul inflasi. Nah, untuk sektor olahraga di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus itu cenderung tidak hujan, sehingga cocok untuk melakukan olahraga yang sifatnya outdoor, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan permintaan terhadap olahraga dan juga memungkinkan terjadinya peningkatan biaya olahraga tersebut, dan sekaligus menimbulkan inflasi. Nah, di sini juga kami melakukan plot terhadap ACF, terlihat bahwa terdapat pola musiman pada plot ACF di tiap 12 leg. Nah, untuk memastikannya, kita juga melakukan spektral analisis dan diperoleh bahwa data tersebut memiliki periode 12, sehingga dapat kita tuliskan bahwa S-nya yaitu periodenya adalah 12. Nah, selanjutnya di sini kita akan membagi data menjadi dua bagian, yaitu 80% data pertama digunakan sebagai data training, dan 20% data selanjutnya itu digunakan sebagai data validation. Nah, data training nanti digunakan untuk membangun model, dan data validation-nya itu digunakan untuk menguji kecocokan model. Nah, selanjutnya kita membuat base model untuk mengetahui apakah model deret waktu yang kita peroleh ini mampu memperkirakan dengan galat yang lebih kecil, sehingga performanya itu lebih baik daripada base model. Nah, di sini base model yang digunakan adalah rataan data, diperoleh bahwa untuk base model RMSE-nya adalah 0,38964143 dan untuk MAPE-nya adalah sekitar 279,5019%. Selanjutnya adalah identifikasi model. Di sini pertama kita lakukan uji ADF untuk menguji apakah data sudah stasioner secara rataan atau belum. Nah, diperoleh dari uji ADF, p-value-nya adalah 0,01265 yang lebih kecil dari alfanya yaitu 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner secara rataan. Nah, tapi ternyata lag itu masih signifikan untuk semua lag kelipatan 12. Maka dari itu perlu dilakukan diferensiasi secara musiman. Nah, plot data setelah dilakukan diferensiasi secara musiman dapat dilihat pada layar.
Setelah dilakukan diferensi musiman, kita akan melihat plot ACF dan PACF untuk menentukan mode Sarima yang cocok digunakan. Terlihat bahwa plot ACF memiliki leg ke-12 atau ke-1 secara musiman dan leg ke-25 signifikan. Lalu untuk plot PACF terlihat bahwa hanya leg ke-12 atau leg ke-1 musiman signifikan. Dari informasi tersebut, kita mendapatkan 4 model yang mungkin digunakan, yang ditambahkan di bagian bawah presentasi. Dari keempat model yang diperoleh, kita akan mencari model dengan nilai AIC yang terendah, yaitu model ARIMA 0,0,0 dan untuk musiman 1,1,0 dengan periode 12. Lalu kita akan memeriksa signifikansi parameternya. Terlihat bahwa koefisien dari AS1 musiman adalah sebesar minus 0,3714 yang memiliki p-value sebesar 0,008161. Sehingga kita dapat mengatakan parameter signifikan. Maka berdasarkan prinsip parsimoni, signifikansi parameter dari nilai AIC dipilih model ARIMA 0,0,0 dengan musiman 1,1,0. Persamaan tersebut dapat dibentuk dengan koefisien parameter yang sudah diperoleh, yaitu ZT sama dengan 0,6286 ZT minus 12 tambah 0,3714 ZT minus 24 tambah AT. Dengan ZT merupakan nilai dari inflasi dan AT dengan nilai galat pada waktu T. Lalu kita juga memperoleh galat model dengan mean error sebesar minus 0,027600307, root mean square error 0,1420299, mean absolute error 0,08214322, mean percentage error minus 44,20226%, mean absolute percentage error 60,69,309%. Lalu untuk mean absolute scale error diperoleh 0,764888. Lalu ada autocorrelation of errors at leg 1 atau dikenal juga dengan ACF1, yaitu minus 0,06356045. Terlihat bahwa nilai RMSE dan MAPE model lebih kecil dari base model. Maka kita dapat memastikan model memiliki performa yang lebih baik. Selain itu, kita akan menggunakan RMSE sebagai ukuran galat yang akan menentukan jika model cocok. Karena terlihat dari deskripsi data bahwa nilai inflasi berkisaran dari minus 0,05 hingga 1,71. Sehingga nilai data dapat dikatakan kecil. Sehingga diperlukan ukuran galat yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kecil, yaitu RMSE. Lalu uji diagnostik akan dilakukan untuk memastikan galat berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansi sigma kuadrat saling bebas dan variansi konstan. Terlihat dari plot ACF bahwa tidak ada leg yang signifikan sehingga data dapat dikatakan saling bebas. Ini pun didukung oleh hasil Elgin box di mana p-value ada sebesar 0,8474 yang bernilai lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Sehingga galat dapat dikatakan saling bebas. Dari plot galat terlihat bahwa dia memiliki rataan dan variansi yang cukup konstan sih. Namun dari histogram terlihat bahwa data tidak menyerupai distribusi normal. Dari QQ plot terlihat bahwa ada beberapa titik yang menjauhi dari garis dan Anderson-Darling normality test menunjukkan p-value sebesar 1,716 E⁻⁻⁹. Sehingga mendukung bahwa galat belum memenuhi asumsi berdistribusi normal. Forecasting dilakukan untuk 1 tahun ke depan. Terlihat bahwa nilai forecasting mengikuti pola sebelumnya dan masih terdapat pola musiman, sehingga model dapat dikatakan cocok untuk digunakan. Model fitting pun menunjukkan model menyerupai data asli, sehingga model cocok digunakan untuk memodelkan tingkat inflasi. Lalu kita akan masuk ke bagian diskusi dan kesimpulan. Data inflasi yang digunakan yaitu data inflasi pendidikan rekreasi dan olahraga pada tahun 2014 hingga 2019 dengan base year 2012 memiliki pola musiman dengan periode 12 bulan. Terjadi peningkatan inflasi mulai bulan Juni dan mencapai puncak pada bulan Agustus. Lalu inflasi akan menurun hingga bulan Oktober dan inflasi untuk
bulan-bulan lainnya dapat dikatakan stabil. Lalu kita akan diskusi mengenai faktor musiman dan inflasi. Inflasi pada bulan Juni hingga Oktober dapat dikatakan lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya karena terdapat permintaan yang meningkat terhadap pendidikan pada waktu ini yang merupakan saat tahun ajaran baru akan mulai dan banyak orang sedang mendaftar sekolah atau perguruan tinggi. Dengan permintaan yang meningkat ini akan menyebabkan peningkatan harga serta inflasi. Lalu berdasarkan prinsip parsimoni, signifikansi parameter dan nilai AIC dipilih model Sarima 0,0,0 dengan musimannya adalah 1,1,0 dengan periode 12. Model dapat dikatakan cocok karena nilai RMSE adalah sebesar 0,142,299 yang kecil dibandingkan dengan rataan data yaitu sebesar 0,2861. Untuk forecasting, nilai forecast memiliki pola musiman seperti data-data sebelumnya. Maka model dapat dikatakan cocok untuk digunakan. Ini merupakan akhir dari presentasi kami. Terima kasih untuk perhatiannya.